السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على ما نوينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا لأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المسجد. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك دنيا وضار انتهى ومن علومك علم اللوح والقلم. بلغ مقاصدنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para asatidzah, para sepuh, para hujjaj, bapak-bapak hadirin, bil khusus para pemuda Masjid Jami' As-Salafiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang sedalam-dalamnya karena kita masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan badan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuai pahala yang besar dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang keutamaan cinta karena Allah. Dan tentu kita sudah masuk pada hadis yang keempat, di mana yang terakhir kemarin kita sudah bahas tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, di mana 7 golongan ini tentu yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, anak muda yang dari sejak kecilnya memang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Beratnya imam untuk menjadi adil karena dia yang kuasa. Beratnya anak muda karena nafsunya, darahnya masih muda. Umumnya enggak begitu betah di dalam masjid, enggak betah baca Quran, berzikir. Maka syabun, anak muda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah, termasuk dari salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid, di mana dari waktu ke waktu zuhur dia ingat, setelah zuhur dia pikirin waktu asar, terus sedemikian rupa. Kemudian rajulani, ini bab kita, 2 orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah. Dan rajulun da'athu imra'ah, seorang lelaki yang diajak oleh wanita untuk berhubungan, dan wanita itu punya kedudukan dan punya kecantikan, dzatu mansabin wa jamalin, punya kedudukan dan punya kecantikan. Faqala, orang itu berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nafsu terkadang terhalang dengan hukuman yang menghukum pemerintah. Kalau perempuan itu yang memerintah, rasanya hukuman itu tidak ada. Barangkali juga nafsu kadang terhalang dengan kecantikan. Perempuan ini juga cantik. Nafsu rasanya punya jalan yang besar, namun dia tetap berkata, inni akhafullah. Itu orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bisadaqah, ada orang yang sedekah, fa akhfaha, disembunyiin sedekahnya, sampai dalam istilah mubalaghahnya, tangan kanannya ngasih, tangan kirinya enggak tahu. Saking rahasianya. Pada umumnya ketika kita memberi, kita pengen mengumumkan, pengen nunjukin pemberian sedekah kita pada orang. Nah, itu tentu juga nafsu. Maka orang yang bisa mengalahkan nafsunya itulah yang bisa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah rajulun dzakarallaha khaliya, orang yang berzikir sendirian. Fa fadat ainahu, air mata berlinang, sendiri Kalau rame-rame belum yakin, karena bisa saja dia pengen nunjukin pada orang lain. Kemudian hadis ini dikuatkan dengan hadis juga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini merupakan hadis kursi. Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencinta karena keagunganku, karena kebesaranku? Mana orang yang saling mencinta karena kebesaranku? Al-yawm, kata Allah,
Udhilluhum, aku akan naungi mereka, fi dhilli, pada naunganku, yauma la dhilla illa dhillu, la yauma la illa dhilli, tidak ada naungan kecuali naungan aku. Hadis ini menegaskan tentang dua orang yang saling mencinta karena Allah. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabaitum afshus salama bainakum, rawahu Muslimun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Kalau sumpah ini berarti penting, sangat penting. Jadi kalau dalam ilmu balaghah ini kalimat sumpah ini kagak sembarangan. Kalimat itu ada yang disumpahin, ada yang kagak pakai sumpah. Kalau Allah bersumpah wal asri, demi masa, berarti waktu dan masa ini sangat penting. Wal fajri, demi waktu fajar, berarti fajar ini penting karena Allah pakai sumpah. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan sesuatu pakai sumpah. Kalau kata Nabi, kalau urusan dagang, dagang, jangan sering-sering sumpah. Demi Allah, saya udah jual murah. Demi Allah, saya ini untung dikit. Demi Allah, saya rugi. Ini jangan pakai kalimat demi Allah. Ini urusan dagang. Orang seringan demi Allah, ntar demi Allah itu jadi kayak nggak begitu penting. Nah, kita yang sering salah kadang-kadang sumpah pada urusan yang kecil. Urusannya kecil. Kadang kita urusan kentut doang gitu. Siapa yang kentut? Lu kentut jo? Agak. Demi Allah dah, gua agak kentut nih. Ini kadang-kadang cuma masalah yang kecil kan dipakai. Akhirnya apa, nanti tekanan ketika bersumpah itu kagak ada mananya. Maka statement yang dikeluarkan oleh Nabi itu jarang yang mengeluarkan sumpah. Kalau ada dikeluarkan sumpah berarti hal itu sangat-sangat penting. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah yang jiwa saya dipegang olehnya. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kita semua pengen masuk surga. Maka ditekankan kagak masuk surga sampai kalian beriman. Iman. Kita semua klaim kita semua adalah beriman. Kagak masuk surga kecuali kamu beriman. Beriman enggak? Alhamdulillah. Beriman enggak? Alhamdulillah. Entar dulu. Kata Nabi, wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu enggak beriman sampai kamu saling mencintai. Siapa nih antara kita orang-orang Islam, orang beriman? Yang jelas Islam. Kalau kita ini orang yang agamanya Islam, wajib saling mencintai untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah. Kagak beriman sampai saling mencintai. Kalau cuman gara-gara NU Muhammadiyah enggak saling cinta, waspada. Karena kata Nabi enggak beriman sampai kamu saling cinta. Islam. Makanya ini yang paling susah ini, sampai Nabi itu sumpah. Kita semua menekankan dirinya kita beriman, tapi gara-gara beda mazhab, beda aliran, beda partai, beda pilihan, kenapa saling benci? Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangan. Tuh.
La tadkhul jannah, enggak masuk surga hatta tu'minu, sampai beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling mencinta. Beda alasan, beda aliran, beda kunut, beda cara sholatnya, bukan alasan untuk kita saling benci. Ini yang harus ditekenin banget nih. Enggak ada nih, ini masjid NU kagak ada. Muhammadiyah Persis sholat di sini, enggak ada. Sholat. Ini rumah Allah, baitun min buyutillah. Siapa aja sholat di sini. Mau yang kunutannya kagak kunutan, mau yang dia pakai wiridan nggak pakai wiridan, yang mau pakai jenggot nggak pakai jenggot, mau yang celananya cingkrang nggak cingkrang, semua saudara kita. Nggak ada alasan gara-gara dia sholatnya beda sama kita benci, kagak ada alasan. Waspada yang begitu, kata Nabi, tidak beriman. Kan kalau nggak beriman kita nggak masuk surga, padahal kita semua pengen masuk surga. Pastikan tentu kita ada yang kita benci. Maka Nabi katakan, maukah awala adullukum ala syai'in. Tuh, Nabi tahu kita ada yang kalau ada kalanya beda-beda pendapat, beda ini, kemudian kita saling membenci. Maukah kalian aku tunjukkan? Tuh, awala adullukum ala syai', pada sesuatu. Idza fa'altum, jika kalian kerjain itu, tahabbaitum, kalian saling cinta. Tahabbabtum, kalian saling cinta. Mau nggak kita saling cinta? Pasti mau. Kenapa? Karena kita pengen membuktikan nilai iman kita kepada Allah. Nah, iman itu yang nanti menyebabkan kita masuk surga. Ini saya bikinin waspada. Kalau ada ulama masjid bikin perpecahan pada umat, bikin orang benci kepada seseorang, yang mana dia itu sholatnya beda sama kita, atau cara ibadahnya beda sama kita, waspada, ini pembaca belah. Kalau ada orang berzina kita benci karena dia berbuat maksiat. Kalau ada orang zalim kita benci kepadanya karena kemaksiatannya. Tapi kalau orang dia nggak kunut, yang nggak kunut kelepak aja, yang nggak mulu dan jangan nah ini notabene adalah waspada, benci kita ini nanti dengan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan mestinya kita barangkali menekankan tentang cinta. Siapa yang kita cintai adalah orang-orang yang beriman, karena Allah cinta. Innallaha yuhibbul mu'minin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha, dan seterusnya. Siapa yang Allah cinta? Innallaha la yuhibbul fasiqin, yang la yuhibbul zalimin. Yang begitu yang harus tekankan. Itu baru namanya ngaji. Nah, kalau model kayak begitu, itu namanya bikin masalah pada umat. Ingat, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannah. Ini penting karena kita sangat pengen masuk surga. Semua kata hatta tu'minu, sampai kau beriman, wala tu'minu, kau tidak beriman, hatta tahabuka, sampai kamu saling cinta. Pasti kita akan bertanya, gimana caranya kita supaya bisa cinta kepada sesama. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbabtum, jika kalian kerjakan pasti idza fa'altum tahabbabtum. Apa itu? Afsyus salama bainakum, ucapin salam di antara kalian. Orang gedek banget, lagu agak segen dah. Iya. Temu dia segen, melong. Afsyus salam, assalamualaikum. Biru warnanya, salam. Merah, assalamualaikum. Kuning, assalamualaikum. Kunut, salam. Enggak kunut, assalamualaikum. Wiridan, assalamualaikum. Enggak wiridan, assalamualaikum. Ini wajib diamalin. Karena apa? Karena kita, penekanan kita adalah surga kita. Di mana kita berada? Kalau enggak memastikan ini, berarti naudzubillah, jangan sampai entar kita kecewa ketika kita nanti di akhirat rasanya kita ini beriman, ternyata kita tidak beriman. Bangga gitu, saya sholat tiap hari,
saya puasa, saya ini. Kalau kita saling benci, tidak tidak beriman, tidak masuk surga. Coba lihat suluk, bagaimana suluk para ulama, para solehin, orang-orang Islam dulu, bagaimana sedemikian rupa adanya. Hidup memang penuh dengan perbedaan. Jangan sama kita sama orang lain, sama istri kita di rumah kita punya beda pendapat, sama anak kita di rumah kita beda pendapat. Kenapa kita harus bingung dengan orang dengan beda pendapat? Aneh nggak kira? Di rumah kita sendiri kadang kita selisih pendapat. Tidak ada alasan untuk saling benci. Kemudian bagaimana orang yang betul-betul pengen menyambungkan silaturahimnya, cinta karena Allah. Ini pernah disinggung pada pembahasan yang lalu dari Abu Hurairah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang menziarahi saudaranya, akhan lahu, bukan akhahu. Kalau akhahu biasanya itu saudara sekandung, masih ada darahnya. Kalau akhan lahu, akhi fil Islam, saudara seagama. Seorang itu berkunjung kepada saudaranya, akhan lahu, berarti bukan dari kerabat, tapi dia adalah benar-benar saling cintai. Fi qaryatin ukhra, pada kampung lain. Maka ketika dia berkunjung, fa'arsadahullahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Dalam perjalanannya Allah utus malakan, seorang malaikat, utus malaikat kontrol itu, jagain orang itu, dikontrol sepanjang perjalanan. Sampailah dia ke kampung yang dituju. Kemudian malaikat itu, tentu kalimat malakan ini karena ada dialog, ada dia. Kan orang biasa kagak bisa ngelihat malaikat. Yang bisa ngelihat siapa? Anbiya. Orang biasa nggak bisa ngelihat malaikat. Kalau ada yang bisa ngelihat, saya ketemu malaikat Jibril, edan. Ya kalau nggak edan gitu. Malaikat Jibril, gimana bentuknya itu kan begitu. Dia bisa bertemu kalau dalam bentuk wujud manusia. Siti Maryam ketemu ketika sudah berubah menjadi manusia, basyaran sawiyya. Nah ini malaikat ini kemudian di situ kemudian tanya gitu, kamu mau kemana? Kata dia, saya pengen berziarah ke saudara saya fi hadhil qaryah, di kampung ini. Apakah kamu punya tujuan untuk berziarah? Apakah kamu ada sesuatu kebutuhan, mau minjam duit, mau minta tolong, ataupun yang lainnya? Biasanya kadang kita kan begitu, ziarah itu banyak ngarenya tuh, ngarenya. Dari situ mau minjem duit, mau ini. Ziarahnya kita itu bukan karena cinta kita kepada orang itu, tapi ziarah kita karena ada kebutuhan. Biasanya yang ziarah benar-benar itu lillah itu kalau lebaran. Emang kesana, emang mau encing saya, buat saya gitu. Tapi kalau yang ziarah yang di hari-hari lain kadang-kadang emang banyak ngarenya gitu, mau ngapain? Ya, mau nyari surat tanah gua sama dia. Terus ini mau urusan utang. Nah ini orang ditanya, apakah kamu itu mau ziarah ke rumah saudaramu itu karena ada sesuatu yang menguntungkan kamu? Qala la. Kata dia, ana azuruhu li'annahu ahibbuh. Tuh. Aku menziarahinya karena saya mencintainya. Qala, malaikat itu berkata, innallaha ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Sesungguhnya Allah mencintai kamu. Ini malaikat yang ngomong nih. Kita nggak usah pakai utusan malaikat lagi, udah begitu. Kalau kita cinta saudara kita itu karena Allah, Allah cinta sama kita. Maka ini malaikat kata, innallaha, sesungguhnya qad ahabbaka, sungguh Allah telah mencintai kamu, kama ahbabtahu fihi, sebab kamu itu cinta kepada saudaramu itu karena Allah. Luar biasa ini, makanya kita jangan pakai ada embel-embel dah. Besok kalau yang namanya cinta kita itu yang tampangnya lah, karena kayaknya lah, karena kemampuannya lah,
karena inilah, jangan karena itu bukan karena Allah. Kita mencintai dia itu karena Allah. Maka para sahabat dulu yang muhajirin dan ansar, dia hitam kek, dia bule kek, dia jelek, dia cakep, semua saling mencinta, saling mencintai. Maka ini fadilahnya. Kalau cinta kita kepada seseorang itu karena Allah, maka Allah cinta kepada kita. Kalau Allah udah cinta sama kita, bagaimana kira-kira? Lah, udah apa aja beres segala urusan. Kemudian dijelaskan ini berkenaan dengan orang-orang Ansar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyanjung dan memujikan orang-orang Ansar. Annahu qala fil Ansar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait tentang orang-orang Ansar. La yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun. Orang beriman enggak kelihatan, iman di dalam. Orang munafik enggak kelihatan, munafik di dalam. Kita enggak boleh klaim orang ya munafik, ente munafik, enggak boleh. Tuh, Nabi kata kagak enggak boleh. Dulu gara-gara pemilu, gara-gara yang milih ini munafik, ya luar biasa. Kiai mana yang bisa ngomong model kayak begitu? Nggak bisa. Kita harus punya sandaran, Siapa yang munafik, siapa yang enggak, harus punya sandaran. Orang pernah tanya sama saya, kelihatan nggak kira-kira kalau Allah redha sama kita? Kelihatan, kata saya. Dari mana? Lihat aja orang tua. Kalau orang tua ente redha sama ente, itu tandanya bahwa Allah redha sama kamu. Kok bisa begitu? Lah ya orang Nabi yang bilang ridallah fi ridal walidain. Jadi gambaran redhonya Allah, kalau orang tua kita redha, udah orangnya Allah redha. Sama. Nabi iman nggak kelihatan, kemunafikan nggak kelihatan. Awas, waspada. Kalau ada orang sorbannya lebar, ya, imamannya gede, ngomong itu munafik, waspada. Kalau dia punya sandaran dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah itu baru sebuah patokan. Karena patokannya adalah kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Jadi kalau nggak ada patokan itu, jangan dengerin. Kita orang ngaji, kita orang ngajian. Demen banget denger isu, bukan isu begini isu. Kita orang ngaji, kita perlu bimbingan, tuntunan. Tanya Ustadz, kenapa? Dalilnya? Tanya. Nabi berkenaan dengan orang sana. La yuhibbuhum illa mu'minun. Tidaklah mencintai orang-orang Ansar kecuali orang beriman. Jadi kalau orang muhajirin cinta sama orang Ansar, orang muhajirin adalah orang beriman. Wala yubghiduhum illa munafiqun. Tidaklah ada orang yang benci orang Ansar kecuali orang munafik. Kalau ada orang Ansar dibenci, ada yang benci orang Ansar, itu orang munafik. Nabi wujudin tuh, melihat bagaimana ini orang munafik, orang beriman, lihat cinta enggak dia sama orang Ansar. Man ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang cinta kepada orang Ansar, Allah cinta kepadanya. Wa man abghadahum, siapa yang benci kepada orang Ansar, abghadahullah, Allah benci kepadanya. Ini sesuatu hal yang gelap begitu, yang nggak kelihatan, diwujudin dalam bentuk tanda-tandanya. Nah, ini kan sesuatu hal yang penting buat kita. Pertanyaannya, emang ada orang Ansor sekarang? Kan enggak kan? Jadi ini hadis kayaknya kagak ada gunanya kan, gitu bahasa kita. Ini biar bisa menjadi patokan buat kita. Catokan tentang apa? Al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Lihat apa yang dikerjakan oleh orang Ansor.
Apa yang dikerjakan oleh Ansar? Ketika Nabi datang dengan semua rombongan, mereka semuanya girang, lebih girang daripada kita mau datang tamu bawa duit miliaran. Lebih girang orang Ansar. Ada pembeli datang ke rumah kita mau bawain duit kita 1 miliar, mau beli tanah kita, dia mau datang, girang nggak kita? Girang. Ini orang Ansar lebih girang dengan hadirnya Rasulullah dan para muhajirin. Kalau cuma begini girang itu cuma karena ada untungnya. Maka ketika para muhajirin datang, semua ya, yang nggak punya tanah dikasih tanah. Ini dijadiin semua saudara semuanya. Kamu tinggal di rumah saya aja. Bahkan ada yang lebih dari itu. Cerita Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman, saya punya tanah. Saya bagi 2, separuh buat ente, separuh buat aneh. Ya Abdurrahman, saya punya istri 2. Yang mana yang kau suka, saya ceraiin dan kawinin buat kamu. Luar biasa gitu. Tuh lihat orang Ansar. Orang Ansar paling gampang diajak kalau ngomong sama Nabi. Suatu masa Nabi membagikan itu yang namanya apa, ghanimah. Dibagiin orang muhajirin, karena orang muhajirin orang datang dari mana-mana. Datang dari mana-mana dikasihin tuh. Orang Ansar orang yang lapang dada, nggak apa-apa, emang dia nggak punya, nggak kayak kita. Iya, bansos 300.000 kan gitu kan. Kok gua nggak dapet? Kok gua nggak dapet? Iya. Kita kadang-kadang lempengan begini, jadi dia yang kayaan kok dapet, gua nggak dapet gitu. Saya kan usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kalau perlu Pak RW nggak usah datang ke rumah saya urusan beginian. Saya sejak dikatain, lihat tuh nomor kakak kamu ada apa kagak? Kagak. Udah yakin banget nama gua nggak ada. Galak yang model kayak begitu. Beli beras bisa, makan bisa, segala yang begituan. Makanya kita nih goyang, kenapa sebabnya? Karena yang begini-begini kok jadi iri. Emang nggak kuat beli beras? Kuat. Emang nggak kerja? Emang nggak punya usaha? Ngapain jangan urusan begini? Yang kaya ngambil nggak? Ngambil. Ntar saya mau bagi lagi buat orang. Alasan 1 juta alasan. Duit lu keluarin. Duit bansos mau bagi orang. Duit lu bagi orang lagi begini. Harusnya lebih semangat kita untuk menempar. Bagi, bukan minta. Ntar duit ini saya buat. Nah ini repot gini. Ada orang punya duit 1 miliar, taruh di bank. Ntar gue mau bunganya buat ngamal. Duit lu ngamal bunganya mulu kan gitu kan. Ya, enak duitnya tetap kagak habis. Kenapa sebenarnya? Kan yang lihat nih orang Ansar ketika datang nih tanah, ini istri, ini. Ya, saya ceritakan Abdurrahman bin Auf ketika itu lah. Dia nggak mau tanahnya, dia nggak mau istrinya. Cuma dullani ala suq, tunjukkan saya mana pasar. Orang ahli dalam dagang gitu. Saya pinjam akratul kan. Saya pinjam itu onta kamu, sini saya jualin. Dia bawa ke pasar laku. Dia balik lagi, mana saya jualin lagi? Laku. Dia bisa kaya tuh dari situ. Kalau kita kebanyakan yang ngandel, mendingan ngandel. Saya selalu katakan gitu pada santri-santri, you can if you think you can. Kau bisa jika kau pikir kau bisa. Iya, saya punya santri itu. Saya udah kawinin tuh 30 lebih gitu. Setengahnya enggak ada kerjaannya, kawin gitu. Bismillah. Pada kawin gitu. Punya anak 4, 3. Ada kerjaannya. Hidup enggak? Hidup. You can if you think you can. Where there is will, there is way. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kita mau nongkrong mulu, belonjor mulu. Dikasih sarden mulu, dikasih duit gua nggak dapet. Ini luar biasa. RT RW nggak kerja, yang kaya dapet, yang miskin kagak. Kan pendataan paling gampang, se-RT gampang banget ngurusin. Kan tahu mana yang kaya, mana yang miskin. Se-RT ngedata itu sejam selesai. Emang wilayah cuma paling sekakak, cuma 50 keluarga, 60 keluarga. Bisa nggak ngedata? Bisa, gampang. Corona gampang nggak diselesain? Selesaiin gampang. Setiap RT bertugas pada masyarakatnya masing-masing. Selesai.
Selesai nggak kira-kira? Selesai. Nencing gua kasih, gua kasih, ini gua kasih. Ini jangan, ini jangan, ini jangan. Luar biasa. Iya. Maka hal yang sedemikian rupa model kayak begini nggak bisa. Mau ngupdate data sejam kelar kalau semua RT mau. Berarti sekarang tinggal tik-tik doang. Si Asib kelihatan rumahnya udah yang susah yang kagak gitu. Udah ini kita liatin bagaimana ini di mana orang itu nggak ada ngarenya datang ke sana. Maka siapa yang cinta kepada saudaranya karena Allah, maka Allah cintai dia. Orang Ansar itu sebagai bukti kalau Allah mungkin kejauhan. Siapa yang cinta kepada orang Ansar pasti orang beriman. Yang benci sama orang Ansar pasti orang munafik. Siapa yang cinta Ansar dicintai Allah. Yang benci orang Ansar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang kuat ini hadis muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau udah Bukhari Muslim udah dibawa Quran, hadis yang mana? Yang muttafaqun alaih ini sudah dibawa Quran. Kurang percaya juga. Sama siapa kita mempercaya? Cuma sorbannya lebar doang, pecinya. Karena kita bisa percaya sama yang begini, ya. Sama hadis kita lupa. Kan kalau udah kamu semuanya, kalau kebanyakan orang pakai sorban, no punya pengikut lah berantem nggak? Berantem. Maka kita nggak percaya ini umat jadi begini, orang Allahnya atau nabinya atau Qurannya atau kenapa jadi begini? Aneh nggak kira-kira? Aneh. Kagak punya pedoman. Makanya itu tamasuk itu pegangnya kencang maksudnya. Wa'tasimu pegang tuh begitu gitu. Mendingan kangen kita copot daripada lepas itu pegangan. Jangan pernah lepas Quran dan Sunnah. Yarin tangan kita copot daripada kita lepasnya. Yang begini kan banyak kan terlepas nggak kira? Terlepas. Masjid kayak gede kayak gini juga terlepas. Emang nih kalau yang kita demen, saya suruh kita undang. Kalau yang kita nggak demen, kita jangan undang kan begitu. Lah gimana ini? Aneh kira-kira? Aneh. Waspada. Ini waspada. Wa an Mu'az radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal. Ini orang yang paling ahli dalam bidang hukum, Mu'az bin Jabal. Qala, dia berkata, sami'tu berarti langsung. Sami'tu, aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, ketika beliau sedang bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada, rawahu Tirmidzi. Kalau hadis riwayat Tirmidzi madzannanya hadis hasan. Hasan. Sahih hasan. Yuhtaju bihi, bisa dijadikan sandaran. Allah berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena keagungan aku, lahum manabir, dia bakal punya itu mimbar. Ini mimbarnya. Dia punya mimbar tuh, min nur, mimbarnya dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada, nabi sama syuhada itu, ya Allah cakep banget, pengen banget punya kayak gitu, pengen tuh. Nabi pengen punya kayak gitu, para nabi, para syuhada pengen punya mimbar dari cahaya. Berarti ini nikmatnya besar nggak kira? Besar. Oh, Nabi aja pengen. Yaghbituhum al-ghibtah. Ghibtah itu modelnya kayak iri. Tapi kalau iri itu ngerugiin orang. Kalau ghibtah itu beneran begini. Ada orang kaya, kemudian dia senang beramal. Kapan aja senang. Allah pengen banget jadi kayak dia, kayak biar bisa ngamal. Nah itu ghibtah namanya. Ghibtah. Kalau ada orang berilmu, orangnya ilmu banyak, kalau pengen banget ya Allah punya ilmu kayak dia ya. Jadi enaknya kapan aja, enak ngamalin apaan aja bisa gitu. Nah itu namanya ghibtah, namanya pengen jadi kayak dia kayak jadi mau ngamal kapan aja, mau bikin apaan aja dia bisa gitu, mau pergi haji kapan, mau berangkatin orang umroh kayak begitu, itu ghibtah. Nah Nabi juga bilang, Allah, orang punya mimbar dari cahaya,
cahaya. Yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Para nabi iri, jual pengen banget, pengen punya kayak begitu. Bagaimana kalau nabi sama syuhada pengen punya kayak gitu? Berarti ini ada sesuatu hal yang sangat al-mutahabbuna bi jalali, orang yang cinta karena keagunganku, lahum manabir, dia punya manabir minbar min nur, dari cahaya. Yaghbituhumul nabiyyuna wasyuhada, rawahu Tirmidzi. Wa an Abi Idris Al-Khulani rahimahullah. Nah, kalau udah rahimahullah berarti ini bukan sahabat nih. Bukan sahabat ini. Ini masuk kalangannya tabi'in. Karena udah rahimahullah. Kalau sahabat radhiyallahu gitu, radhiyallahu. Nah, ini kata Abu Idris Al-Khulani dicerita nih. Dakhaltu masjid Dimashq. Saya masuk masjid Damaskus. Damaskus itu di Syria. Jangan sekarang ke sono, jangan, lagi perang soalnya, lagi perang. Itu. Masjid Damaskus. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, Abu Sa'id Ramadan, di situ tempatnya. Damaskus. Saya masuk masjid Damaskus. Fa'idha fatan barraq al-thanaya wa idha an-nasu ma'ah. Tiba-tiba saya menemukan ada seorang anak muda, fatan. Luar biasa tuh. Barraq al-thanaya. Senyum selalu. Karena apa? Gigi serinya senantiasa berbinar. Berbinar. Maka kita sering-sering senyum. Orang mau kelihatan giginya. Serem banget nih orang kan begitu kan. Ini barraq al-thanaya. Bukan tonggos, giginya tonggos kan repot juga kan gitu kan. Kan ini berak, sanayanya itu gigi sirinya itu benar-benar berbinar, senyum selalu. Kemudian wa idzan nasu ma'ahu, orang-orang itu berkeliling di sekitar dia. Anak muda. Fa idza ikhtalafu fi syai'in asnadu ilaih. Apabila mereka selisih pendapat dalam sesuatu, asnadu ilaih, gimana nih guru? Ini gini, begini, selesai. Gini, selesai. Kita nih zaman sekarang, punya selisih pendapat, diselesaikan sama kiai. Kiai apaan begitu? Luar biasa orang zaman sekarang. Makanya ini diaul barokah, hilang keberkahan hidup. Di mana deh? Di sini termasuk. Enggak ada urusan itu diselesaikan sama kiai. Kenapa sebabnya? Karena nggak ada yang mau menyandarkan kepada. Ini lihat, seorang pemuda di mana di Damaskus itu orang kumpul semua. Idza ikhtalafu fi syai'in, kalau selisih pendapat, tuh asnaduhu ilaih, bersandar kepada pendapatnya. Maka dikatakan wasadaru an ra'yihi, mereka itu semuanya berpegang dengan pendapatnya tuh. Fasaltu anhu, saya tanya tentang anak muda ini. Faqila, ada yang jawab, hadza Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ini adalah Mu'adz bin Jabal. Kok bisa begini? Ini orang ngomongnya ini anak muda, anak muda. Kan Mu'adz sahabat. Kenapa orang ini ngomongin itu adalah anak muda? Jadi ini dia bisa saja tinggal di Damaskus dan belum pergaulan sama Nabi dan belum bertemu dengan Nabi, sehingga dia nggak di dalam kategorikan kepada sahabat. Beriman, nggak ketemu Nabi, nggak bersahabat sama Nabi, kagak jadi sahabat, nggak jadi radhiyallahu, tetap rahimahullah. Siapa itu orang? Hadza Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Jadi perasaan yang nanya Tuhan, sementara ini anak muda kan gitu, Mu'adz bin Jabal. Bukannya itu zaman Nabi, kok kenapa masih rahimahullah? Kemungkinannya sedemikian rupa. Baik, falamma kana minal ghad hajjartu. Pada hari besoknya hajjartu, saya berpagi-pagi, belum subuh gua datang. Belum subuh, pengen nemuin ini orang. Siapa tuh? Anak muda. Karena tadi kan banyak orang tuh lagi pada pengajian, dengerin beliau. Akhirnya besok datang. Hajar tuh pagi-pagi. Kalau pagi kita biar pagi-pagi belum ada orang, biar nggak rame. Gitu.
hajar tuh berangkat dia pagi-pagi sebelum subuh. Wajadtu qad sabaqani bitahjir. Luar biasa. Ternyata Muaz bin Jabal udah lebih dulu lagi, lebih dulu. Kalau umpama kita datang nih ntar nih jam 4, aku mau datang nih jam 4 sampai situ. Dia datang jam 3. Jam 3. Qad sabaqani, dia lebih pagi lagi dari saya. Begitu anakmu muda, hebat enggak? Hebat. Berarti apa? Masjid gitu. Masjid kah? Ya enggak gitu. Maunya jongjang kaki. Ya lama-lama jadi ustad. Ya, ustad. Jadi kita nggak bisa, jadi nggak bisa dengerin ceramah nih. Dengerin YouTube ya enggak. Ya pinter enggak? Pinter ceramahnya. Di mana aja orang bercerita? Iya, makanya sering banget nangkis gitu. Kenapa? Nggak begitu. Gue pernah denger YouTube. Nggak begitu. Gue pernah denger. Lah, repot nih. Repot nggak kira-kira? Repot. Iya. Itu kayak daerah begitu, susah banget dipegangnya kan begitu kan, namanya YouTube ya enggak YouTube tuh. Baik. Kemudian lantas fawajadtuhu yusolli, saya dapetin dia lagi sholat. Fantadhartuhu, saya tungguin hatta qada sholatahu, sampai anak muda itu selesai sholatnya, yaitu Muadz bin Jabal. Thumma ji'tuhu min qibali wajhi, saya datengin dia dari depan, yang di belakang. Tuh nemuin orang lah di depan, begitu sono gitu ya, muter lu sono, nemuin temu, assalamualaikum, wassalamtu alaih, saya ucapin salam kepadanya gitu. Thumma qultu, kemudian saya katakan pada, wallahi inni uhibbuka lillah, demi Allah saya cinta kamu karena Allah. Ngomong sama siapa tuh? Sama Muaz bin Jabal. Faqala Muaz, Allah, benar karena Allah. Qala Allah di situ. Allah. Kan dikatakan lillah. Lillah. Tanyanya lillahi. Makanya Allahi, demi Allah. Karena Allah. Qala Allahi. Ya, karena Allah. Tekanin lagi. Allah, benar karena Allah. Allah kata dia. Penekanan itu kemudian fa akhadha bihabwati ridaihi. Ini rida atau ada rida tuh yang namanya bajunya, ditarik itu, deketin gitu, ditarik tuh, fa akhadha bihabbati ridaihi fa habbatani ilahi, ditarik tuh, mendekat kepadanya, faqala abshir, bergembiralah kamu. Ini bukan karena Muaz bin Jabal girang karena dicintai, abshir. Kita kan kalau orang demen sama kita jadi girang. Wah, murid-murid saya pada cinta sama saya, girang. Lah, ini yang jangan kirim martabat. Ya. Allah, benar kan Allah? Ditarik itu. Absyir, bergembiralah kamu. Kenapa bergembira? Dikatakan ini, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Wajib, pasti dapat cintaku orang yang saling cinta karena aku, orang yang saling duduk bersama karena aku, dan orang yang saling menziarahi karena aku, dan orang yang saling memberi karena aku. Mudah-mudahan manfaat, amin ya rabbal alamin. Wa'afanna ya karim, wa'afanna ya rahim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.